Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Daripada berlama-lama, langsung saja kita dengar celotehan dari sebuah kisah seorang sheriff kota yang menghadapi segerombolan para vampir ganas. Sebuah kota terpencil di Alaska bernama Kota Barrow terletak di bagian paling utara dengan jumlah penduduk sekitar 500 jiwa. Setiap tahunnya, pada musim dingin, Kota Barrow selama 30 hari terisolasi karena badai salju yang membuat jalur transportasi dan komunikasi terputus. Kota ini juga akan mengalami kegelapan selama 30 hari karena matahari tidak bersinar. Selama itu juga sebagian besar penduduknya yang tidak ingin merasakan kebekuan musim dingin ataupun tanpa sinar matahari memilih pergi ke kota terdekat di daerah selatan. Dan sebagian lagi memutuskan untuk tetap tinggal berjaga-jaga di Kota Barrow tersebut. Hari pertama tanpa matahari, peristiwa mengerikan terjadi. Dogi-dogi penjaga warga mati dihabisi secara sadis oleh kawanan vampir yang kedatangan mereka sama sekali tidak diketahui. Karena matahari tidak bersinar selama sebulan, mereka pun bebas beraksi kapan saja. Tidak hanya menghabisi dogi-dogi penjaga, vampir ini juga menonaktifkan berbagai fasilitas vital di kota, seperti membakar beberapa handphone genggam, memutuskan sambungan telepon dan listrik. Mereka juga mengeksekusi salah satu petugas penjaga generator kota. Alhasil, Kota Barrow benar-benar terisolasi dari dunia luar. Eben adalah sheriff di daerah tersebut. Ia memiliki seorang istri bernama Stella. Namun hubungan di antara mereka dalam keadaan sedang tidak baik. Stella memutuskan untuk kembali ke negara asal meninggalkan Eben. Tetapi sialnya, Stella ketinggalan pesawat terakhir dan harus tinggal selama 30 hari lamanya. Eben mampir ke sebuah kedai setempat. Di sana, ia mencoba mencegah seorang pria asing yang bukan merupakan penduduk Kota Barrow. Pria asing itu membuat keonaran, sehingga ia pun ditangkap oleh Eben, juga Stella yang membantu Eben menghentikan tindakan kasar dari pria asing tersebut. Eben dan Stella membawa pria asing itu menuju ke markas polisi. Selama perjalanan, pria itu mengoceh sesuatu yang tak jelas. Setiba di markas, Eben memasukkan pria itu ke dalam penjara. Eben mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria tersebut, seperti bagaimana cara dia tiba di Barrow dan menggunakan transportasi apa. Karena tidak ada pemberitahuan orang asing masuk ke kotanya. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Eben, melainkan ia terus mengoceh tentang sesuatu mengerikan yang akan terjadi sebentar lagi, sesuatu yang akan datang. Eben mendapatkan laporan berkaitan dengan kematian dogi-dogi penjaga yang misterius. Juga mengecek kenapa secara tiba-tiba sambungan komputer, listrik, telepon, bahkan generator tak berfungsi atau mati total. Eben segera ke lokasi di mana dogi-dogi penjaga dieksekusi. Dia akan mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan sadis tersebut. Kemudian, ia melanjutkan memeriksa generator kota. Setibanya di tempat, Eben disambut dengan pemandangan yang berantakan. Ceceran darah di salju, juga potongan kepala penjaga generator yang ditusuk kayu dan ditancapkan ke salju. Pemandangan tersebut membuat Eben terguncang. Segera ia memberitahukan warga yang masih berada di jalan untuk tetap berada di rumah masing-masing dan juga mempersenjatai diri mereka. Sementara Eben akan mencari tahu dan memberitahukan apa penyebabnya. Eben kembali ke markas polisi untuk menginterogasi pria asing tersebut yang dicurigai sebagai salah satu penyebab kejadian-kejadian mengerikan di Kota Barrow. Setiba di markas, Eben langsung menembak pria itu bertepatan saat pria itu mencoba melumpuhkan Jack, adik laki-laki Eben yang kebetulan membantu Eben di markas polisi.
Eben memborgol pria tersebut lalu menanyakan dengan siapa pria itu datang ke kota Barrow serta siapa yang menghabisi penjaga generator. Akan tetapi pria itu tidak menjawabnya, ia justru mengatakan bahwa orang-orang di kota Barrow akan mati. Eben dan Stella menyelidiki siapa penyebab semua ini. Mereka meninggalkan Jack dan Nenek Helen di markas. Dalam perjalanan, Eben dan Stella tiba-tiba menghentikan mobilnya dan melihat sesuatu bergerak cepat ke arah mereka. Mengetahui dalam bahaya, mereka pun kembali ke dalam mobil, mencoba untuk menghindar. Satu vampir mengejar mereka. Jesus Christ! Tetapi dapat disingkirkan oleh Stella. Eben bersama Stella kembali ke markas setelah mendengar teriakan dari sang nenek lewat walkie-talkie. Di markas mereka tidak menemukan Jack juga sang nenek, yang terlihat hanyalah ceceran darah. Eben kembali bertanya kepada pria asing tersebut siapa yang melakukan semua ini. Namun pria itu tidak memberikan jawaban yang dibutuhkan Eben. Dia hanya mengatakan bahwa mereka tidak membawanya dan meminta Eben untuk membunuhnya. Eben hampir saja tergoda melakukan apa yang diperintahkan pria tersebut. Tetapi Stella berhasil mencegahnya. Kawanan vampir tersebut berada di bawah pimpinan vampir yang bernama Marlowe. Ia memerintahkan pengikutnya untuk menghabisi penduduk kota tanpa tersisa sedikit pun. Memulai aksi besar-besaran mereka. Secara brutal, mereka menyerang satu persatu penduduk kota, masuk ke setiap rumah dan menghabisi setiap orang yang ditemui. Tenda. Kemudian dilanjutkan dengan mengeksekusi seluruh kota tanpa ampun. Dari eksekusi tersebut menyisahkan segelintir penduduk, termaksud Eben dan Stella. Sebagian besar dari mereka bersembunyi di kedai. Begitu juga Eben dan Stella. Di kedai, Eben bertemu dengan Jack, di mana Jack memberitahukan bahwa Nenek Helen telah dibawa oleh para vampir. Tak ada yang bisa mereka perbuat saat ini. Mereka harus mencari tempat persembunyian lain yang lebih aman, dekat dan jauh dari pantauan para vampir. Seorang wanita mengatakan bahwa dia mengetahui tempat persembunyian yang aman untuk saat ini, yaitu di salah satu rumah warga. Mereka akan bersembunyi di loteng. Untuk melancarkan aksi mereka, Eben dan Stella membuka jalan menjadi umpan, agar yang lainnya bisa segera menuju tempat persembunyian tersebut. Aksi Eben dan Stella mendapatkan serangan dari kawanan vampir. Mereka hampir terjebak di antara vampir-vampir ganas. Namun tertolong dengan kedatangan dari salah satu teman Eben, bernama Bao, yang membawa mobil traktor besar dan menghambat vampir-vampir tersebut. Mereka bertiga berhasil meloloskan diri, kemudian menuju tempat persembunyian yang telah disepakati, bergabung kembali bersama yang lainnya. Di markas polisi, kawanan vampir mengunjungi pria asing itu yang ternyata dialah yang membawa para kawanan vampir ke kota Barrow. Pria ini berharap dirinya akan dirubah menjadi bagian dari kawanan vampir, sehingga ia mau melakukan perbuatan keji tersebut. Namun, sayangnya, ia justru dieksekusi oleh Marlowe. Kawanan vampir telah menguasai kota. Eben dan lainnya harus mencari cara untuk tetap bertahan. Mereka berencana akan pergi ke supermarket untuk mendapatkan persediaan. Setelah itu, mereka akan menuju ke Utilidor, sebuah gudang besar di kota Barrow. Dengan begitu, mereka bisa bertahan selama sebulan. Mereka akan melakukan aksinya setelah badai salju berikutnya.
Memasuki hari ke-7, kawanan vampir terus mencari cara menemukan penduduk kota yang masih hidup dan bersembunyi. Mereka menggunakan seorang wanita sebagai umpan untuk memancing penduduk kota yang bersembunyi keluar menolongnya. Eban dan yang lain mengetahui rencana para vampir, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Karena tidak ada satu orang pun yang keluar membantu, wanita itu pada akhirnya menjadi salah satu korban dari kebrutalan para vampir. Sementara Eban mencoba keluar untuk melihat keadaan wanita tersebut. Lalu, tak sengaja, di luar dia bertemu dengan salah satu temannya yang bernama John, di mana sebelumnya John sempat terkena cakaran dari salah satu vampir saat dia hendak menolong sang istri yang dibawa pergi oleh vampir. Ketika Eban berhadapan dengan John, John telah berubah menjadi vampir. Ia hendak menyerang Eban. Tentu saja, Eban melawan balik dan berhasil mengalahkannya. Di hari berikutnya, Isaac, salah satu penduduk yang juga bersembunyi di loteng bersama Eban dan yang lain, tiba-tiba ingin keluar mencari sang istri. Tindakan dia sempat dicegah oleh Stella juga Wilson anaknya. Setelah sedikit tenang, Isaac meminta izin untuk ke kamar mandi. Stella dan Wilson menunggunya di luar, tetapi Isaac justru kabur. Ia keluar memanggil-manggil sang istri. Wilson yang khawatir dengan Isaac mencarinya keluar. Stella mencoba mencegah, tetapi justru didorong oleh Wilson. Eban terbangun mendengar keributan di bawah. Dia turun mencari Stella. Kemudian, seorang vampir menghampiri tempat mereka, mengendus keberadaan Eban juga Stella yang bersembunyi di dalam kamar mandi. Mereka hampir saja tertangkap, namun teralihkan ketika vampir itu mendengar suara teriakan Wilson yang memanggil Isaac dari luar. Vampir tersebut segera menarik Wilson dan menghabisinya. Saat badai salju berikutnya tiba, mereka bergerak menuju supermarket. Mereka mulai mengambil beberapa persediaan, tanpa mereka sadari jika terdapat vampir anak-anak yang sedang menghisap habis darah seseorang. Eban dan lainnya diserang oleh vampir tersebut, di mana Carter terkena cakaran dari sang vampir yang melukai dirinya. Mereka berhasil menangkap vampir tersebut. Lalu, Jack menjadi pemberani dengan menghabisi vampir itu menggunakan kapak. Memasuki hari ke-18, mereka kembali mencari tempat persembunyian lain, yaitu menuju Utilidor. Tetapi untuk melancarkannya, mereka membutuhkan perlindungan dan pengalihan karena jarak Utilidor jauh dari tempat mereka saat ini. Sebelum menuju ke Utilidor, mereka harus bersembunyi di markas polisi. Mereka menyadari jika vampir-vampir itu takut terhadap matahari. Mereka berencana membawa vampir-vampir tersebut ke arah sinar matahari atau menggunakan cahaya lampu ultraviolet yang berada di rumah nenek Helen. Seseorang dari mereka harus menjadi umpan. Dengan begitu, para vampir akan mengikutinya. Ketika itu, segera menggunakan cahaya lampu ultraviolet untuk membakar vampir-vampir tersebut. Sedangkan yang lain berlari menuju markas. Kemudian, Eban pun menawarkan diri untuk mengalihkan atau menjadi umpan. Eban menuju rumah Helen sambil berteriak memancing para vampir. Kawanan vampir yang mengetahui mengikuti Eban ke rumah Helen. Sementara yang lain berlari menuju markas. Sayangnya, salah satu dari mereka tertangkap oleh vampir wanita dan menjadi korban. Kembali ke Eban segera melancarkan aksinya, menghidupkan generator milik Helen, lalu menyalakan lampu ultraviolet dan berhasil membakar salah satu vampir wanita yang mengejarnya masuk ke dalam rumah.
Tetapi usaha dia tidak berjalan mulus, karena vampir-vampir itu mematikan generator di rumah Helen. Eben melarikan diri menuju rumah warga yang lain untuk bersembunyi. Sementara Boo datang membantu mengeksekusi vampir-vampir tersebut menggunakan mobil traktor. Ia berhasil menghabisi beberapa vampir-vampir itu, tetapi pada akhirnya dia terjebak di antara kumpulan vampir ganas dan menjadi korban berikutnya. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh Eben. Eben menuju markas dan bertemu dengan yang lain. Masih dilanda dengan rasa kehilangan akan satu persatu teman-temannya yang telah tiada, masalah lain muncul, yaitu Carter. Cepat atau lambat akan berubah menjadi vampir karena cakaran dari vampir anak-anak yang berada di supermarket. Untuk itu, dia meminta Eben mengakhiri hidupnya. Carter tidak ingin menjadi monster haus darah. Dia lebih memilih mati. Dan dengan terpaksa, Eben melakukannya, mengabulkan permintaan Carter. Jumlah mereka semakin sedikit. Memasuki hari terakhir tanpa matahari, mereka melihat tanda dari seberang, dari sebuah rumah warga bernama Billy. Eben dan Stella segera menuju rumah Billy, dan menemukan Billy dengan kondisi terguncang karena kematian sang istri beserta anaknya. Eben membawa Billy ke markas, tetapi tidak menemukan Jack dan yang lainnya. Eben juga Stella beranggapan bahwa yang lain menuju ke Utilidor. Mereka pun pergi menyusul di tengah-tengah badai salju. Dalam perjalanan bersama Billy, mereka kemudian bersembunyi menghindari badai salju. Stella melihat seorang anak laki-laki yang berjalan dengan kondisi terguncang. Stella menarik anak tersebut untuk bersembunyi bertepatan dengan datangnya satu vampir. Eben menyadari bahwa vampir tersebut melihat mereka. Untuk itu dia memancing vampir tersebut dan menyuruh Stella segera menuju Utilidor, sedangkan Billy berlari meninggalkan Eben. Saat Billy mencoba bersembunyi, ternyata dia telah dipantau oleh vampir yang lain yang mengikutinya menuju Utilidor. Sementara Eben berhasil tiba di Utilidor dengan selamat. Namun dia tidak menemukan Stella, yang ada hanyalah Jack dan yang lainnya. Setelah tiba di Utilidor, Billy mendapatkan serangan dari sang vampir yang mengikutinya dari belakang. Billy terkena gigitan dan membuatnya terluka parah. Eben membantu Billy menyingkirkan vampir tersebut, tetapi dia mengalami kesulitan. Kemudian Billy dalam kondisi terluka membantu Eben mendorong vampir itu masuk ke dalam alat penggiling tanpa tersisa, di mana tangan Billy sempat ikut terpotong. Akibatnya dia berteriak kesakitan dan perlahan berubah menjadi vampir. Eben yang tidak ingin suara Billy terdengar oleh para vampir juga melihat perubahan Billy. Dengan terpaksa Eben harus menghabisinya. Selanjutnya Eben berusaha menghubungi Stella untuk mencari tahu keberadaannya lewat walkie-talkie. Stella pun menjawab panggilan Eben. Ia mengatakan bahwa dia bersembunyi di bawah mobil barang dekat dengan tempat Eben. Stella terjebak di antara kawanan vampir yang berkeliaran di jalan dengan suhu ekstrim yang membuat tubuhnya mulai membeku. Eben mencari cara untuk dapat menyelamatkan Stella. Vampir-vampir itu berencana membakar seluruh kota agar penduduk kota yang masih bersembunyi tidak selamat dan menghilangkan jejak, sehingga tidak satu orang pun mengetahui peristiwa sebenarnya. Mereka membanjiri jalan dengan oli, tentu membuat Eben tambah merasa khawatir dengan keselamatan Stella. Jika Stella lari, maka dia akan dihabisi. Tetapi jika Stella bertahan, maka dia akan terbakar. Eben menyadari bahwa beberapa teman-temannya yang berubah menjadi vampir diakibatkan dari serangan vampir yang melukai tubuh mereka. Mereka tidak dapat menghadapi vampir-vampir tersebut selayaknya orang normal. Untuk itu, Eben memutuskan merubah dirinya menjadi vampir dengan cara menyuntikkan darah milik Billy yang sudah terkontaminasi ke tubuhnya. Hanya itulah satu-satunya jalan agar dia dapat menghadapi vampir-vampir tersebut demi menyelamatkan Stella. Beberapa saat kemudian, Eben perlahan berubah menjadi vampir. Ia dapat mencium bau darah yang mengalir dari tubuh teman-temannya. Dalam hal ini, Eben masih dapat mengendalikan diri. Ia menuju keluar, lalu berhadapan dengan Marlo. Mereka berdua pun bertarung. Sesaat, Eben dapat menghadapi Marlo. Tetapi ia pun mengalami kesulitan.
Tidak menyerah, Eben mencari celah agar dapat mengalahkan Marlowe. Upaya dia berhasil. Eben mengeluarkan isi kepala Marlowe dan dinyatakan sebagai pemenangnya. Kawanan vampir yang lain akhirnya mundur menjauh, pergi meninggalkan Eben, bertepatan akan terbitnya matahari. Stella serta yang lain selamat atas pengorbanan Eben. Tak ingin berakhir menjadi salah satu monster haus darah, Eben mengakhiri hidup dengan menunggu terbitnya sinar matahari. Berada di pelukan Stella, Eben hangus terbakar menjadi debu saat sinar matahari muncul. Seperti dugaan, peristiwa yang terjadi di kota Barrow, Alaska, dituding sebagai sebuah bencana kecelakaan yang mengerikan. Tidak ada yang mengetahui dan mempercayai apa yang sebenarnya terjadi. Vampir-vampir tersebut masih ada. Mereka bersembunyi di suatu tempat dan akan muncul pada waktunya.